keesokan masih ada. Saudara tahu nggak lagu itu? Siapa yang nyanyi? Siapa? Uta Likumahua almarhum. Saya masih SMP itu, saudara, kayaknya udah dengerin tuh lagu itu. Jadi tiap kali kita nongkrong di Lapo gitu ya kan nyanyi. Henona manis. Tahu di Lapo? Ini di warung-warung gitu yang jual cap tikus, saudara, kalau di Manado. Warung yang jual cap tikus kalau di Manado. Nyanyi. Sambil nyanyi itu. Henona manis. Biarkanlah bumi berputar. Habis minum kita jalan. Pada cewek. Cewek cuma 2 orang. Karena kita udah mabuk jalannya. Itu cewek pegaga yang ada di tengah. Padahal ceweknya cuma 2. Yang kita lihat 3. Cewek lihat, mana 3 cuma 2. Yang di tengah gagah. Setan itu, saudara. Orang mabuk dipercaya. Makanya kalau ada orang mabuk ngomong jangan dipercaya, saudara. Udah belepotan gitu. Amin. Haleluya. Nah makanya kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengampuni, udah titik. Nggak usah lagi dipelintir-pelintir, saudara. Kalau Tuhan udah mengampuni itu pasti pengampunannya itu tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kalau Tuhan sudah mengampuni dan melihat kita orang benar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tetap sebagai manusia yang benar dan menjadi manusia yang jujur. Yang setuju katakan amin. Iya. Selanjutnya, saudara. Coba kita lihat. Tapi selama dosa kita tidak bereskan, wah, apa yang akan terjadi? Coba lihat ayatnya dulu ya. Selama aku berdiam diri. Apa, saudara? Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu apa, saudara? Menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Orang yang tidak mau mengampuni dosanya, akibatnya hidupnya akan sengsara. Sengsara itu pasti membebani hati dan pikirannya. Coba kita lihat. Itu tadi ya. Nah itu dia. Sengsara, saudara. Orang yang tidak mau minta ampun sama Tuhan hidupnya sengsara. Kenapa? Orang yang tidak mau mengampuni, apalagi tidak mau minta ampun sama Tuhan, ia sudah berdosa. Maka dosa itu akan mengejar. Hidup tidak lagi bergairah, hidupnya merana, hidupnya takut, khawatir, dan cemas. Pada tahun 1942 pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang pedagang hebat yang bernama Scrap, orang Jerman. Saudara. Orang Jerman itu hebat. Dia pedagang senjata, jadi supplier senjata. Wih, kekayaannya berjibun lah. Zaman itu aja udah kaya banget. Dia kalau baca buku ada kata mati, itu dia udah ketakutan. Jadi dia kasih asistennya, kalau buku itu sebelum dibaca asistennya dia tidak berani baca. Dia bilang begini, pokoknya kalau ada kata mati, lu blok, dihapus. Baru setelah itu kasih saya. Dia bisa baca setelah tidak ada kata-kata mati, saudara. Begitu menemukan kata mati tiba-tiba merinding, bisa keluar keringat dingin gitu, saudara, ketakutan. Satu saat ada sahabatnya datang ke rumahnya, tinggal di rumah. Entah kenapa nggak sakit, nggak apa, mati. Wah, kaget dia, saudara. Wih, dia ketakutan. Hari itu juga, saudara, itu rumah dijual. Dijual dengan harga rumah yang sangat murah sekali. Pokoknya siapapun yang punya uang sekian aja bayarin deh. Dia pindah, dia beli rumah yang baru. Padahal rumahnya itu mewahnya minta ampun, saudara. Dijual. Pokoknya dijual murah aja sama dia. Yang penting lu beli aja lah. Bisa ganti tanahnya aja udah, bangunannya buat lu gitu aja. Waduh, saudara. Makanya kalau saudara menemukan orang yang takut mati, terus gayanya kayak Scrap, wah enak Pak. Kalau saudara punya modal langsung ada orang mati di situ dijual, beli saudara. Iya, buat investasi. Amin. Haleluya. Terus kemudian dia akhirnya sakit, saudara. Sakit minta sama dokter. Minta sama dokter, bini dokter. Pokoknya dokter saya kasih 10 juta US.
Pokoknya saya bisa sembuh dari sakit saya. Biar cuman 10 tahun aja. 10 tahun aja saya hidup lagi. Dokter langsung bilang begini, ya 10 tahun. 10 hari aja boro-boro. Waduh saudara, artinya apa? Sekalipun dia takut mati, ingin minta umur panjang, itu gak dapat. Haleluya. Karena kematian itu bukan hak manusia. Manusia sama sekali tidak mampu menahan yang namanya kematian. Dan orang yang mati karena dosa, aduh hidupnya sengsara. Betul tidak? Haleluya. Kalau kita udah percaya Yesus tapi masih menyimpan dosa, Pak, Bu, minta ampun, segera bertobat, katakan amin. Supaya hidup kita tidak dikencengkeram oleh yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tuh ngerinya loh saudara. Yang ketiga, tubuhnya sakit, jiwanya sakit, rohnya sakit. Udah tubuhnya sakit, jiwanya sakit, dan rohnya sakit, mau kemana? Karena yang bisa nyembuhin itu cuma Tuhan, saudara. Apalagi berkenaan dengan roh. Dan itu harus muncul lewat hati kita yang paling dalam dengan yang namanya bertobat. Setuju? Haleluya. Iya. Dan selanjutnya, terikat oleh perasaan bersalah. Jadi kalau orang bikin dosa, bikin salah, dia terikat. Masalah atau kesalahan itu akan terus mengejar sampai kemana? Sampai ke dunia orang mati, kata kitab Ayub. Itu akan terus dikejar sampai masuk ke dunia orang mati. Masih dikejar, saudara. Itu kekuatan bahayanya yang namanya dosa. Haleluya. Dan marilah kita bersihkan diri kita dari pikiran yang berdosa, dari hati yang berdosa, dari mata yang berdosa, dari tindakan yang berdosa, supaya hidup kita bahagia. Bukankah saudara sedang mencari yang namanya bahagia? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saudara udah punya harta banyak, udah bahagia belum? Terus udah menikah, punya suami, punya istri, udah bahagia belum? Belum kalau belum punya anak, ya kan? Anaknya 1 nambah 2. Dia pikir, aduh kalau udah punya anak pasti bahagia. Wih, anak kita waktu masih kecil kita indung-indung. Kita nyanyiin, ngindung, ngida, ngidung. Kita nyanyiin lagi ya saudara. Masih bayi aja kita udah nyanyiin, kita indung dengan lagu Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Coba. Masih bayi aja udah dibohongin tuh bayi. Dengan nyanyian Nina Bobo. Kita udah wanti-wanti nih, bobo ya. Kalau nggak bobo digigit nyamuk loh. Anaknya kalau bisa ngomong dia bilang, mama salah. Mama udah bohong, justru pada saat tidur saya digigit nyamuk. Lihat budaya kita saudara. Kenapa anak yang nggak pernah kita ajarin bohong itu bisa bohong? Gara-gara lagu Nina Bobo. Lagu yang penuh dengan kebohongan. Betul? Pada saat dia masih siuman, dia gak bakal digigit nyamuk. Baru nyentlok langsung plak. Tapi kalau udah tidur malah digigit. Makanya ibu-ibu, kalau engkau punya anak bayi jangan dinyanyiin lagi ya. Apalagi saudara udah indung. Masih imut-imut gitu ya kan. Aduh seneng gitu. Kita indung-indung. Nah gidung gida, gidung kita gidung gida. Anak siapa, anak siapa. Jangan bilang anak siapa, anak siapa. Kalau anak kita bisa ngomong dia bilang anak tetangga loh. Masa mama sendiri gak tahu anak siapa, anak siapa. Betul gak saudara? Gak suka begitu kan? Udah dari kecil udah dibohong-bohongin anak kita, hasilnya setelah gede aduh. Lu gak diajarin bohong. Kok lu bisa bohong sih nak? Jangan saudara sampai ngenes setelah masa tua.
Karena masih bayi kita udah indung-indung begitu kan. Kita udah bohong-bohongin. Anak kita minta, "Ma, uang jajan," dikasih sama mamanya. Udah gitu, udah dibeliin permen. Habis permen, dia datang lagi sama, "Ma, minta 1.000 lagi dong. Mau beli apa?" "Permen." "Nggak ada duit." Halo ibu-ibu. Suka begitu kan? Anak kita uang udah kasih, udah jajan dia habis. Dia datang lagi minta duit. Jawabannya apa pasti? "Nggak ada duit." Pertanyaannya adalah, ada atau enggak, Bu? Nah, itu dosa tuh kan. Halo? Tapi pendeta itu kan dosa kecil. Namanya dosa, enggak ada dosa kecil, dosa besar. Itu dosa putih, mana ada dosa putih? Ada saudara, enggak ada. Namanya dosa tetap dosa. Haleluya. Minta ampun sama Tuhan. Kita udah ngebohongin anak kita. Kenapa enggak bilang begini? "Nak, ada duit memang mama. Tapi udah cukup lu jajan. Supaya apa? Gigi lu gak rusak. Jangan beli permen lagi. Ntar sama mama saya ajak jalan-jalan deh. Ntar beli baju aja daripada beli permen." Gitu. Baru anak mantap saudara. Iya kan? Haleluya. Iya. Jangan mulai meskipun kelihatannya bohong kecil. Namanya juga bohong tetap bohong. Gak ada itu bohong kecil, bohong besar. Gak ada. Bohong tetap. Dan hukuman bohong sama dengan dusta. Dusta itu tetap dosa, saudara. Kita kadang-kadang gak pernah mikir kan begitu kan. Kelihatannya dosa kita kayak maling, ngambil uang orang, gini-gini ngerampok, itu dosa. Salah. Dosa yang kecil-kecil begini kadang-kala kita gak tahu. Kadang-kala saudara banyak dosanya juga pendeta. Kayak saya nih pendeta nih, banyak dosa nih. Misalnya kalau saya ada khotbah banyak gitu ya kan, suka terlambat. Ini jemaat nih udah nunggu. Ini pemimpin pujian ini udah nyanyi nih. Udah 1 album habis, 2 album habis, 3 album. Pendetanya juga belum datang kan. Kita tungguin sampai 1,5 jam, 2 jam setengah pendetanya juga belum datang. Lihat ya, pasti ada salah satu jemaat yang bilang, "Ini pendetanya kemana ini? Ini yang pimpin pujian lagu rohani udah habis, tinggal lagu dunia ini belum nih." Tanpa kita sadari kita ngedumel di dalam hati, itu pendeta itu udah bikin dosa. Cuman kadang-kala nggak bertobat gitu ya kan, saudara. Masih dilakukan lakukan lagi. Iya, saya sering soalnya begitu. Iya, saudara. Harusnya datang langsung, "Sorry saudara yang minta maaf, terlambat saya datang dari sini." Ada banyak yang pendeta yang nggak mau tahu yang begituan. Tapi nggak ada di sini sih, semuanya baik-baik, nggak ngedumel lah saudara ya. Mau dia telat 3 jam juga nggak ada masalah ya kan saudara. Yang penting firman disampaikan. Iya, kita lihat pendetanya tinggal khotbah sendiri. Mana ini jemaat? Ini tempat duduknya masih hangat nih, tapi nggak ada orangnya. Udah pada pulang. Itu dosa kalau nggak dibereskan bikin sengsara loh saudara. Haleluya. Makanya kalau kita tahu itu dosa berbahaya, beresin. Ada dosa yang kita nggak sengaja. Dia itu tadi dosa nggak sengaja, tetapi kita lakukan. Saudara pernah nggak ngomongin orang? Saudara nggak pernah kan minta maaf sama orang yang kita omongin? Itu juga dosa loh saudara. Lu tahu nggak orang ini? Kita omongin, padahal nggak begitu itu orang. Lu kita nggak datang minta maaf sama orang itu? Ayo, bener nggak saudara? Itu juga dosa loh. Itu kelihatannya dosa kecil. Siapa bilang? Namanya dosa juga dosa. Datang sama orang itu bilang, "Aduh sorry, kita udah menyangka yang enggak, saya udah omongin begini, aduh minta maaf." Padahal orang itu juga langsung maafin, "Nggak apa-apa lah." Karena nggak apa-apa kita bikin lagi besok ya kan. Jangan saudara. Haleluya. Apalagi berkenaan dengan mertua. Mertua saya loh. Aduh bikin sakit kepala aja tuh mertua. Mertua udah diomongin sama tetangga-tetangga. Waduh mertua saya kalau datang. Saudara. Kalau nggak ada mertua saudara nggak kawin sama istri atau suamimu. Makanya justru karena ada mertua sayangi dia. Jangan dikutukin malah didoain. "Tuhan, umur mertua saya udah 70. Kan firmanmu berkata 70 sampai 80 tahun. Cabut Tuhan." Apanya yang dicabut? Enak aja saudara. Dosa lo.